Halo, kembali lagi bersama saya di Gria Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Gimana? Besok sudah masuk Desember tanggal 1. Nah, sekarang tanggal 30 November ya. Sudah cepat sekali 2024 mau habis. Tinggal 1 bulan saja selesai ya. Semoga tahun ini tahun ini penuh dengan lika-liku ya. Semoga tahun depan penuh dengan kejutan positif dan negatif kita harus terima. Jangan cuman hanya ambil ya udah deh, ambil positifnya aja. Pincang loh kakimu nanti kalau cuman pincang kakimu, tanganmu pincang kalau diambil cuman hanya positifnya aja. Kita harus nerima positif dan negatifnya. Tanggal 2 Desember anak-anak sekolah semester ya, termasuk murid-murid saya yang semester. Oke ya. Kali ini saya menggunakan 2 yaitu tarotnya dan ya satu kecilnya ini namanya ini dia. Oke, The Herbal Astrology Oracle Card. Ya, kecil ya. Oke, tema untuk kali ini adalah keadaan batin dan mentalku ya. Keadaan batin dan mentalku. Belum berani aku woro-woro prediksi 2025 engko sih, belum berani ya. Nggak usah sesumbar. Ya, sesumbar nanti kalau ternyata meleset gimana? Saya nggak berani sesumbar ya. Nanti dulu aja, santai dulu. Oke, ya. Oke, keadaan mentalku seperti apa? Ternyata sudah jatuh 1. Simak baik-baik ya. Di sini ada temperance ya atau balance. Ini temperance ya atau keseimbangan di sini. Nah, jadi jika memang ada beberapa kondisi di belakang ini atau mungkin mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, beberapa bulan ke belakang kamu seringkali marah, seringkali kesal, ya, seringkali susah tidur, stres, banyak tekanan dan lain-lain. Nah, kemungkinan besar, ya, keadaan mentalmu sekarang ini jika memang masih mengalami hal seperti itu, artinya memang kamu dalam kondisi yang sedang dikecewakan atau sedang merasa kecewa atau gagal atas targetmu. Nah, jadi saranku bolo, urip iku ojo mbok target. Nah, apalagi targetmu duit. Nah, biasanya kalau kita targetnya duit, ini ada perwira koin ya. Biasanya kalau target duit itu sendiri membuat kita menjadi cemas. Nah, selain itu pun di sini juga jika memang kamu merasa nih, kalau yang merasa ya, jika memang ada beberapa teman yang seringkali menyinyir, menyindir, menuduh, memfitnah sepanjang 2024 ini ya, maka perbaikilah kualitas mentalmu, kualitas dirimu ya. Mungkin saja mereka ini lebih menyindirnya itu karena kamunya nggak mau bergaul. 1. Yang kedua, kamu itu medit, pelit ya. Yang ketiga, memang kamu wataknya itu tidak mau disenggol gitu. Jika kamu punya karakteristik seperti ini, mau introvert, extrovert itu nggak ada. Kita itu manusia sebagai makhluk sosial. Mau introvert, kalau kamu mati di dalam sebuah ruangan, siapa yang membantu? Kamu ngerepotin orang. Nah, jadi untuk kalian nggak usah bergaya extrovert, introvert. Intinya itu adalah kita manusia layaknya bergaul satu sama lain ya. Jika ada hujatan ataupun kritikan dari orang, maka kita harus apa? Kita terima, jangan dengerin omongan orang. Lah terus gimana? Kalau nggak dengerin omongan orang terus gimana? Kita diemin aja gitu. Ada kalanya memang kita harus mendengarkan omongan orang itu karena orang tersebut sepertinya sedang mengoreksi kita. Nah, jika kamu merasa beberapa bulan akhir ini keadaan mentalmu seperti sering kali stres ya, ini bukan karena guna-guna ya. Bukan karena guna-guna istri muda atau suami muda, nggak ada. Tapi memang kamu sendiri yang membuat suasana hatimu menjadi kacau. Lalu saya mengambil oracle-nya, simak baik-baik ya. Nah, di sini ada teacher. Nah, teacher. Ini ada kata Arnika. Wah, teacher saya ya. Jadi, solusi dari permasalahanmu di sini adalah kamu harus bisa menerima keadaan ini. Ini jadikanlah sebuah pengalaman. Jadikanlah sebuah kesimpulan, jadikanlah kamu itu orang yang bijaksana ya. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
jika kamu terjun di dalam sebuah ruangan pekerjaan, kan kamu mau tidak mau harus bersosialisasi. Dan jika kamu juga ada permasalahan dengan internalmu sendiri, ya, kamu mungkin merasa seperti kayak aku sendiri ya, aku nggak ada teman ya. Nah, kamu sendiri yang membatasi kok, ya. Jadi mulailah bergerak keluar supaya kamu bisa menikmati kehidupan yang lebih layak lagi gitu. Dan apalagi untuk kalian yang suka mentarget uang, jika target itu tidak bisa mencapai sasaran atau tidak mencapai titiknya, maka lepaskan supaya hidupmu itu lebih tenang daripada kamu ngurusin hidup di target, ya. Nah, jadi keadaan mentalmu itu seperti orang yang tertekan bolo, ya, dari pekerjaan, target. Mungkin kamu aku tahun baru harus akhir bulan harus dapat duit banyak nih, misale. Tapi ternyata hasilnya malah nol semua. Oke. Berikutnya di sini ada yang namanya 2 koin. Nah, bagaimana keadaan mental dan batinmu? Ya, di sini batinmu berkata bahwa begini. Banyak sekali pengeluaran yang sudah aku lakukan. Tetapi entah kenapa aku seringkali membeli barang-barang yang seharusnya nggak aku beli. Nah, jadi kondisi ini yaitu kondisi impulsive buying. Nah, untuk kalian entah itu perempuan atau laki-laki pasti pernah mengalami impulsive buying. Nah, jika kamu sampai sekarang masih mengalami impulsive buying atau membeli barang hanya melihat dari luarnya, sebetulnya secara mental kamu itu dalam kondisi sedih. Ya, jika kamu membeli barang banyak, tapi pada akhirnya nggak kamu pakai dan kamu hanya merasa bahwa aku puas sudah membeli barang ini. Nah, ini artinya kamu dalam kondisi yang sedih. Ya, hindari yang seperti ini. Ya, hindari yang seperti ini. Wah, temanmu beli apa, kamu harus menyaingi beli lebih apa. Nah, ini artinya kamu kondisinya sedih. Jadi baiknya kamu ngerem dan mengurangi. Nah, untuk 2 koin ini juga mengisahkan artinya, nah ada 6 tongkat nyambung ke sini, ya. Kalau memang ada beberapa rekan kerja kita yang hidupnya lebih enak, gajinya enak, kehidupannya nyaman, tentram, punya pasangan yang saling mengerti, dan dibanding kamu yang berantakan seperti, pasti ada rasa envy. Envy itu iri, bukan jealous, berbeda. Envy, iri secara materi, itu envy. Nah, jadi dengan kata lain, kamu sendiri harus memperbaiki kualitasmu. Nah, ini juga nih. Jadi kalau kamu tipe orang yang suka mengikuti pola hidup orang lain dan kamu coba terapkan ke dalam kehidupanmu tetapi gagal, maka perlihatkan dulu nih apa yang menjadi kegagalanmu atau evaluasi dulu nih. Ya, istilah kata tuh merefleksi diri kita. Kira-kira ya dhewe iki pantes ora to? Ngono lho, berarti daripada maksa ngoyo urip kudu kaya wong liya tapi ternyata kehidupan kita amburadul. Nah, itu juga mempengaruhi kesehatan mentalmu sendiri, ya. Oke. Jadi ini masalah di target, ya. Masalah banyak sekali di sini yang kamu harus belajar dari kehidupan, ya. Nggak perlu ekstrovert, nggak perlu introvert. Kamu mati membusuk, siapa yang mau bantuin? Gitu loh. Kok introvert barang. Kalau mau hidup introvert ya sono silahkan di luar angkasa, space sono loh. Ya, sono pun kamu bakal diganggu. Nah, gitu. Yang kedua, sisi impulsif buying, membeli barang-barang, biasanya perempuan nih. Nah, impulsif buying seperti ini memang harus dihindari. Berbahaya. Justru yang ada akhir tahun ini kamu nggak ada tabungan sama sekali. Gajimu cuma hanya 5 juta atau 6 juta, ya tersisa cuma 500.000, gigi jari kamu. Ya nggak jadi hura-hura dong, sedih deh. Oke, berikutnya. Di sini ada sage. Ya, ini sage. Blessing, ya, blessing, sage. Nah, ini solusinya adalah berterima kasihlah terhadap Tuhan atas nikmat ataupun segala sesuatu yang telah diberikannya kepadamu. Nah, kartu kedua ini lebih banyak tidak bersyukurnya. Mungkin lingkungan pekerjaanmu lah yang menyuruh kamu untuk bergaya, berdandan, ya, atau membuat kamu itu merasa seperti kayak berlomba-lomba. Aku bisa seperti dia, aku harus seperti dia. Jadi solusinya adalah thank God, ya. Thank God for everything. Ini kan a blessing.
Jadi kamu harus berpikir bahwa Tuhan itu baik sama kamu. Tapi kenapa kamu merasa tidak pernah puas? Yaitu manusia ya, nggak pernah puas ya, betul. Pada akhirnya ketika kamu menyadari bahwa aku harus bersyukur atas berkat Tuhan berikan kepadaku, maka kamu akan mendapatkan kehidupan yang lebih tenang. Nah ini impulsif buying itu kan kondisi orang-orang yang dalam kondisi sedih. Nah gitu. Oke. Next, pembacaan berikutnya next. Oke. Nah, di sini ada Guardian of Cups atau Ratu Piala. Nah, keadaan mentalmu. Nah, ini seringkali kamu, maaf ya, ini kalau lagi makan gitu tiba-tiba kamu mual, ya. Tiba-tiba kamu sering merasa seperti asam lambung naik, ya. Atau mungkin bisa dikatakan kamu seringkali mengalami tidurnya nggak nyenyak. Nah, ini juga mengisahkan artinya kamu seringkali memendam kekecewaan dari seseorang, tetapi kamu nggak mau bercerita kepada orang-orang lain gitu, sehingga kamu ini seperti kayak sakit kamu pegang sendiri, kamu terima sendiri. Ya betul, sakit terima sendiri, betul. Tetapi alangkah baiknya kamu menetralkan mentalmu dengan cara berkomunikasi, ngobrol. Nah ini ada pembantu pedang. Nah juga berkisah artinya kamu harus lebih banyak meluangkan waktu untuk dirimu. Jangan hanya berpikir terhadap orang lain saja, ngono loh. Mungkin kamu punya pasangan yang sedang dikecewakan atau pasanganmu itu mengecewakan kamu, sehingga kamu itu seperti kayak aku sudah tidak sanggup hidup sendiri. Nah, jangan sampai kamu mengakhiri hidupmu nih, yang terakhir nih, bahaya nih. Ya toh? Jangan sampai kamu mengakhiri hidupmu karena hanya pasangan. Wah, bahaya iki ya. Oke, lalu kartu oracle-nya saya lihat ya, saya simak baik-baik ya, simak ya. Oke, simak baik-baik. Oke. Di sini ada Blue Lotus, intuition. Nah, ya. Nah, jadi berkali-kali Tuhan itu menegurmu. Berkali-kali itu intuisi ini lebih ke arah ke Tuhan ya. Jadi berkali-kali Tuhan menegurmu untuk supaya kamu itu melepaskan pasangan yang tidak baik untukmu. Atau mungkin biasanya itu toxic ya, seperti itu. Orang-orang yang seringkali membuatmu sakit hati, sakit pikiran, badanmu menjadi hancur dan rusak karena pasanganmu. Nah, berkali-kali Tuhan memberikan sinyal kepadamu, tapi entah kenapa kamu ini selalu mengabaikan. Nah, jadi alangkah baiknya ya kamu harus betul bisa melepaskan. Karena tahun baru ya sudah, kita harus menata kehidupan baru nih, harapan yang baru, kisah yang baru, sejarah baru. Nah, ya kan, pacar baru. Nah, untuk kalian yang mengalami kondisi seperti ini, baiknya nggak usah terlalu dihiraukan ya, karena kalian harus punya prinsip hidup yang lebih tegas. Jangan sampai hidup itu dibuang sia-sia. Oke? Ini bae ya bolo soal masalah mental dan batin. Semoga bermanfaat. Nggih, matur sembah nuwun, kembali lagi bersama saya di Griya Tarot.